Hai guys, kakak-kakak, adik-adik, dan semuanya ada di pelosok negeri ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua. Dan selamat datang di channel kami lagi. Bersama saya Owen, laki-laki yang selalu memesan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film animasi berjudul Ice Egg Down of the Dinosaur. Apa cara bacanya? Ice Egg Down of the Dinosaur. Nah gitu. Oke, langsung saja ya kita ke ceritanya. Let's go. Seperti biasa, film diawali dengan memperlihatkan Scrat yang sedang mencari kacang kesayangannya. Namun tak disangka dia menemukan tupai betina yang bernama Scrat. Dan sepertinya Scrat juga suka kepadanya. Wow. Namun setelah melihat kacang miliknya, dia justru lebih memilih kacang itu. Dan terjadilah perebutan di antara mereka yang mengakibatkan Scrat jatuh ke jurang. Lalu Scrat berusaha menyelamatkannya dan ternyata dia hanya ditipu. Emang dasar betina. Beralih pada Manny, Seth, dan Chris dan Eddie yang berlarian membawa air yang ternyata air itu akan diberikan kepada Ellie yang diduga saat itu akan melahirkan. Namun ternyata tidak. Bayinya hanya menendang saja dan semuanya tampak kecewa. Scene beralih pada Diego yang sedang mengintai seekor rusa dan mengejarnya. Namun dia gagal dan ditertawakan karena sepertinya dia kehilangan kemampuannya dalam berburu. Karena selama bersama Manny dia tidak pernah lagi memburu hewan lain. Woo! My hooves are burning, baby. They are burning. Beralih lagi pada Manny yang membawa Ellie ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah taman bermain yang sudah disiapkan Manny untuk anaknya nanti. Di sini terlihat sekali bahwa Manny sangat menantikan kelahiran anaknya. Saat mereka pergi, mereka melihat Diego yang tampaknya sedang memiliki masalah dan Manny pun datang menghampirinya dan bertanya. Di situ Diego pun berkata dia akan pergi dan mencari jalan hidupnya sendiri. Bahkan Sid pun tidak bisa mencegah kepergiannya. Singkat cerita, Sid yang sedang berjalan pun terperosok dan masuk ke suatu tempat. Di sana dia menemukan 3 buah telur yang entah itu telur apa. Dan karena kasihan dia pun membawanya. Sid sangat menyayangi telur-telur itu, bahkan menganggapnya sebagai anaknya. Singkat cerita, Sid memperkenalkan telur-telur itu kepada Manny dan Ellie. Telur yang pertama diberi nama Egbert, yang kedua diberi nama Shelly, dan yang ketiga diberi nama Yoko. Kalau di Indonesia kita menyebutnya Joko. Di sini Manny dan Ellie tidak setuju jika Sid merawat telur-telur itu karena ditakutkan telur itu adalah milik dari hewan lain. Dan Sid pun membawa telur itu pergi. Merasa sedikit putus asa, Sid pun berniat mengembalikannya. Namun tiba-tiba ada cahaya ilahi yang membuat dia berubah pikiran dan memutuskan untuk merawat telur-telur itu. Pagi pun tiba dan tak disangka telur-telur itu pun menetas. Melihat mereka kelaparan, Sid pun mencarikan susu untuk mereka dan mengambilnya langsung dari sumbernya. Namun ternyata hewan itu adalah lembu jantan dan dia pun dikejar. Singkat cerita, Sid membawa anak-anaknya ke taman bermain buatan Manny, padahal Manny melarangnya. Melihat taman bermain itu dibuka, hewan-hewan lain pun ikut bermain di sana dan terjadilah kekacauan yang membuat taman itu rusak. You know, experts say you should let your kids eat whatever they want. Manny yang melihat hal itu pun sangat kecewa kepada Sid. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba ada seekor T-Rex yang mengamuk datang ke arah mereka dan mereka pun berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Ternyata dia adalah ibu dari ketiga T-Rex itu. Ibu T-Rex itu pun membawa anak-anaknya dan juga Sid. Melihat Sid dibawa oleh T-Rex itu,
Manny, Ellie, Chris, dan Eddie mengejarnya. Mereka menyusuri jalan di bawah es sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tempat di mana tempat itu dipenuhi oleh dinosaurus. Mereka pun terkejut karena selama ini mereka mengira bahwa dinosaurus telah punah. Saat sedang asik mengagumi, tiba-tiba mereka diserang oleh seekor Ankylosaurus yang membuat Chris dan Eddie pingsan. Namun untungnya, Diego datang dan menyelamatkan mereka, dan mereka pun lari menyelamatkan diri. Namun bukannya selamat, mereka justru berada di tengah-tengah dinosaurus yang lebih banyak. Untungnya seekor hewan bernama Buck yang mirip seperti Sid menyelamatkan mereka. Setelah selamat, mereka menjelaskan tujuan mereka ke situ adalah untuk menyelamatkan Sid. Namun Buck menyuruh mereka pulang dan berkata bahwa Sid pasti sudah mati. Namun mereka tidak mempercayainya dan memilih untuk tetap mencarinya. Beralih pada Scrat. Scrat yang juga ternyata ada di tempat itu mencari kacang miliknya. Heran juga, tapi tupai ini bisa ada di mana-mana ya. Mantap. Beralih lagi pada rombongan Manny yang saat itu sedang lapar dan mencoba mengambil buah yang ada di situ. Tapi ternyata itu adalah jebakan dari sebuah tanaman dan mereka pun ditelan tanaman itu. Ellie pun meminta tolong kepada Buck untuk menyelamatkan mereka. Buck pun beraksi dengan hebatnya dan dia berhasil menyelamatkan Manny dan Diego. Mantap, kecil-kecil cabai rawit. Melihat kemampuan Buck, Ellie pun memintanya untuk membantu mereka menemukan Sid. Scene beralih pada ibu T-Rex yang membawa Sid dan anak-anaknya. Di situ dia mencoba memisahkan Sid dari anak-anaknya, namun untungnya anak-anak T-Rex itu menolong Sid. Dan beralih lagi pada rombongan Manny yang saat itu telah sampai di tempat yang bernama Jurang Kematian. Hal ini karena jika menghirup gas yang ada di tempat itu, maka mereka akan terus tertawa sampai mereka mati. Penyeberangan pertama dilakukan oleh Buck dan Ellie, dan mereka berhasil. Saat giliran Manny dan yang lainnya, tiba-tiba alat yang mereka naiki berhenti di tengah jalan, yang membuat mereka terjebak di situ. Buck yang mencoba menyelamatkan mereka pun juga ikut terhirup gas itu, namun untungnya Ellie melakukan sesuatu yang membuat mereka bisa keluar dari situ. Well, better get moving. Aren't we forgetting? Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka pun beristirahat. Di situ Buck menceritakan kisah masa lalunya, yaitu pertemuan dan pertarungannya dengan Rudy. Bahkan dia sempat tertelan, namun untungnya dia dapat selamat karena berhasil mematahkan gigi dari Rudy dan menjadikan gigi itu sebagai senjatanya sekarang. Mendengar cerita itu, Chris, Eddie, bahkan Diego menjadi kagum dengan Buck. Beralih lagi pada Sid yang masih bersama dengan ibu T-Rex dan anak-anaknya yang saat itu sedang beristirahat dan bersembunyi karena ibu T-Rex mendengar suara dari Rudy. Mungkin dia takut. Seperti biasa, sebagai selingan kita akan melihat Scrat yang memperebutkan kacangnya dengan Scrate. Keesokan harinya, rombongan Manny melanjutkan perjalanannya, dan saat di jalan, Buck menemukan bulu dari Sid, dan dia memperkirakan bahwa Sid sudah mati. Padahal kita tahu bahwa Sid sekarang masih hidup, tetapi tidak tahu kalau nanti. Jadi tonton sampai habis ya teman-teman, karena itu hanya perkiraan dari mereka, tetapi mereka tetap melanjutkan pencarian mereka, dan sekarang mereka harus melalui rintangan selanjutnya. Saat melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba perut Ellie terasa sakit yang menandakan dia akan melahirkan. Saat mereka sedang panik, tiba-tiba terdengar teriakan dari Sid dan juga suara dari Rudy yang menandakan Sid dalam bahaya.
Di sini Buck memutuskan untuk pergi bersama Chris dan Eddie untuk menyelamatkan Sid, sedang Manny dan Diego menjaga Ellie. Di sisi lain, Sid terjebak di sungai lahar karena dikejar oleh Rudy dan Sid hanya pasrah menunggu kematiannya. Kembali lagi pada Buck, Chris, dan Eddie yang mencoba menyelamatkan Sid dengan menaiki seekor Pterosaurus. Dan beralih lagi pada Manny dan Diego yang saat itu terpisah dengan Ellie karena batu yang mereka injak runtuh. Situasi pun menjadi tambah buruk karena ternyata sekumpulan Velociraptor mengincar Ellie untuk mereka makan. Manny dan Diego pun berusaha naik untuk melindungi Ellie. My paws are burning, baby. Sementara itu di sisi lain rombongan Buck yang mencoba menyelamatkan Sid namun dibegal oleh Pterosaurus lainnya dan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun melawannya dengan menembakkan buah yang dapat menghasilkan gas. Singkat cerita mereka pun lolos dan berhasil menyelamatkan Sid. No, Sid, it's me and me and me. Kembali lagi pada Manny dan Diego yang telah berhasil mengusir para Velociraptor itu. Dan tibalah di momen yang sangat membahagiakan bagi Manny, yaitu kelahiran anaknya. Dan dia menamainya Peaches. Peaches? Why not? She's sweet and round. Tak lama kemudian Sid dan yang lainnya pun datang. Dengan ditemukannya Sid, pencarian mereka pun berakhir dan Buck mengantarkan mereka pulang. Namun saat di jalan mereka bertemu dengan Rudy. Kalian penasaran? Ini dia makhluknya. Saat Rudy ingin menyerang Manny dan yang lainnya, Buck pun mengalihkan perhatiannya dan Rudy pun mengejarnya. Hampir saja Buck tertelan oleh Rudy, namun untungnya Diego menyelamatkannya. Mereka semua pun bekerja sama untuk mengikat dan menjatuhkan Rudy, namun itu tidak bertahan lama. Tetapi tiba-tiba Ibu T-Rex membantu mereka dan berhasil mendorong Rudy jatuh ke jurang. Hilangnya Rudy membuat Buck tidak memiliki tujuan hidup lagi. Dan di situ Diego dan yang lainnya mengajak Buck untuk tinggal di dunia atas bersama mereka. Dan Buck pun menyetujuinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan aksi gila Buck dan Rudy. Dan tadi sangka ternyata Scrat dan Scratty menikah. Namun saat melihat kacangnya lagi, Scrat pun tergoda dan melarikan diri dari situ. Yelah, selingkuh sama kacang. Dan film pun tamat. Oke, menurut saya ending dari seri SX yang kali ini sedikit menyedihkan. Karena mereka harus berpisah dengan Buck padahal mereka sudah menganggapnya sebagai keluarga. Namun hal membahagiakan juga terjadi pada Manny di mana dia sudah memiliki keluarga yang utuh, yaitu anak dan istri. Apakah di seri selanjutnya Diego ataupun Sid akan mendapatkan pasangan juga? Nanti kita lihat. Jika kalian suka, bisa komen di bawah agar kita membahas seri lainnya dari SX ini. Oke guys, kembali saya ingatkan jangan lupa like, komen kalau perlu share ke teman-teman kalian yang suka video seperti ini. And juga subscribe channel ini untuk membuat kami lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya. Bye-bye!